Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya absen 16 dari kelas 2 HKM. Di sini saya akan melakukan proses input terkait transaksi penjualan di tanggal 5 Januari 2025. Kita baca terlebih dahulu transaksinya. Tanggal 5 Januari 2025, Vicky membeli telur ayam kampung Omega sebanyak 2 kilogram untuk kebutuhan selama 1 bulan dengan harga per kilogramnya 41.000 dan Vicky membayar tunai ke toko sembako Tama Jaya. Baik, ini kita silang dulu. Kita masuk ke faktur penjualan, terus kita cari, mungkin dari awal saja. Kita ke tampilan seperti ini di Accurate. Habis itu kita cari di sini penjualan. Seperti ini. Setelah itu masuk ke faktur penjualan. Setelah itu data baru. Tadi di sini Vicky, nama pelanggannya. Vicky. Nah, ini ada Vicky. Selanjutnya tanggal 5 Januari 2025. 5 Januari 2025. Oke. Untuk barangnya ayam kampung Omega sebanyak 2 kilo. Omega kita ketikkan di sini sebanyak 2 kilogram. Ini kita ubah kuantitasnya 2 kilogram. Oke. Setelah itu Vicky membayarnya dengan tunai. Artinya ini tidak perlu di ini ya. Ini kita tulis 5 Januari dulu. Oke, setelah sudah sepertinya langsung kita proses pembayaran karena Vicky kan membayarnya tunai. Jadi langsung kita proses pembayaran. Kita tunggu dulu. Oke. Untuk banknya kas, pembayarannya 5 Januari 2025. Oke. Kenapa pembayarannya kas? Karena Vicky membayar secara tunai, tidak menggunakan transfer bank atau metode yang lain. Untuk nilai pembayarannya kita hitung saja di sini otomatis kita klik. Nah, di sini langsung muncul nilai pembayarannya 91.020 rupiah. Setelah itu metode bayarnya tunai, setelah sudah kita simpan. Seperti ini. Baik, sudah tersimpan. Kita lihat dulu di database-nya. Untuk tanggal 5 sudah tersimpan lunas. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan proses input terkait tanggal 11 Januari 2025. Kita baca terlebih dahulu. Toko sembako Tama Jaya memanfaatkan platform online yaitu Facebook untuk mempromosikan produk-produknya. Dari promosi tersebut, toko berhasil mendapatkan pesanan berupa 10 kilogram telur ayam kampung BTR, 15 sak beras lahap lele, 4 kilogram gula cap semut, 2 dus mie super mie, dan 3 dus kopi Indo Cafe. Semua pesanan ini akan dikirimkan kepada pembeli dan pembayaran dilakukan secara tunai saat transaksi berlangsung. Baik. Jadi ini toko sembako Tama Jaya mempromosikan produk-produknya ke Facebook dan pelanggan online di Facebook ada yang tertarik untuk membeli produk dari toko sembako Tama Jaya. Baik, kita faktur penjualan tetap untuk karena itu online, jadi kita masukkan pelanggan online. Untuk tanggalnya tadi tanggal 11 Januari 2025. Baik, 11 Januari 2025. Untuk produk-produknya ayam kampung BTR, kita tulis BTR saja di sini. Oke, 10 kilogram. Kita tulis di sini 10 kilogram. Langsung kita lanjut. Setelah itu apalagi beras lahap lele. Kita di sini beras lahap lele sebanyak 15 sak. 15 sak. Oke. Setelah itu cap semut 4 kilogram. Cap semut, cap semut 4 kilogram.
Oke, cap semut 4 kg. Setelah itu super mie 2 dus. Super mie 2 dus. Super mie 2 dus. Setelah itu Indo Cafe 3 dus. Kita cross check terlebih dahulu. Telur ayam kampung BTR 10 kg. Oke, benar. 15 sak beras lahap lele 15 sak. Oke. 4 kg gula cap semut, 4 kg gula cap semut. Benar. 2 dus mie super mie. Benar. 3 dus kopi Indo Cafe. Oke, benar. Em, Berarti ini nanti dikirimkan kepada pembelinya oleh karyawan dari toko sembako Tama Jaya. Dikirimkan langsung di hari itu juga. Berarti kita edit dulu di sini 11/2025. Oke, pengirimannya oleh karyawan sembako Tama Jaya. Ini tambahkan saja. Oke, jika sudah, langsung kita proses pembayaran dan kita tunggu sejenak. Setelah itu kita ini pilih kas karena em, pembelinya membayar secara tunai, kas, pakai uang tunai. Untuk pembayarannya 11 Januari 2025, yaitu toko sembako Tama Jaya melakukan pengiriman barang kepada pelanggan online atas barang yang telah dipesan. Pembayaran dilakukan secara tunai. Seperti itu. Kita hitung untuk nilai pembayarannya. Setelah itu pembayarannya tunai. Baik, itu. Setelah itu kita simpan. Baik. Eh, Mungkin untuk transaksi penjualan cukup sekian. Tadi saya sudah mengerjakan transaksi tanggal 5 Januari dan tanggal 11 Januari 2025. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan mengerjakan untuk transaksi penjualan di tanggal 7, di mana Dimas membeli beras Ania sebanyak 5 sak untuk kebutuhan selama 1 bulan dengan harga per sak yaitu 75.000 dan membayar tunai. Kita pergi ke Accurate, lalu kita pergi ke penjualan, lalu kita pergi ke faktur penjualan. Setelah itu kita isi pelanggan dengan pelanggan umum. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 7 Januari 2025. Di sini untuk barangnya yaitu minyak beras Shania sebanyak 5. Untuk kuantitasnya dibutuhkan 5. Lalu untuk harganya yaitu 75.000. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu kita proses ke pembayaran. Untuk pembayarannya kita isi tunai. Setelah itu kita simpan. Oh, maaf untuk sebelumnya. Isi dong.
Lalu setelah itu kita klik simpan. Ya, gunakan nama saya Anindya Aurora Karim dari sebuah AKM yang langsung. Di sini saya akan melakukan input transaksi terkait dengan penjualan pada toko sembako kami. Nah, di sini transaksi penjualan yang akan saya input yaitu pada tanggal 9 Januari 2020. Nah, untuk transaksi pertama yaitu toko sembako Taman Jaya melakukan penawaran kepada Bapak Bambang, pemilik usaha mie ayam. Nah, setelah penawaran ini diterima, Pak Bambang membeli 3 dus mie Indomie dan 2 dus kecap ACC dengan harga masing-masing 112.500 per dus mie dan 416.500 per dus kecap. Nah, untuk pembayarannya dilakukan secara tunai ketika barang sudah diserahkan. Dan maka kita akan melakukan uh, input transaksi penjualan tersebut. Nah, kita pindah ke affiliate, kemudian kita klik untuk menu penjualan dan faktur penjualan. Nah, karena tadi penawarannya sudah diterima, maka kita akan menginput untuk pesanan pembeli. Nah, kemudian maka akan muncul tampilan faktur penjualannya. Nah, tadi untuk nama pelanggannya itu Bapak Mama yang kita sudah tawarkan untuk sembako milik kita. Nah, Pak Bambang ini membeli 3 dus mie Indomie kita isikan untuk barangnya yaitu Indomie 3 dus dengan harganya itu 112.500 per dus. Ini sudah kita menentukan. Nah, untuk tanggalnya kita harus terlebih dahulu ke tanggal 9 Januari 2020. Nah, selanjutnya kita isikan untuk barang yang kedua yaitu 2 dus kecap ABC. Nah, untuk harga satuannya yaitu kita cek terlebih dahulu sudah semua atas sini. Nah, di sini sudah ada untuk harganya itu 416.500 per dusnya. Nah, untuk pemesanan yang di pesan Pak Anggono yaitu 2 dus yang kita lanjutkan. Nah, kita cek kembali untuk barang-barang yang di sini itu ada Indomie 2 dus, apakah sudah sesuai? Nah, jika sudah sesuai, kita lanjutkan untuk tetap aksinya itu 2 dus. Di sini juga sudah sesuai. Nah, kemudian kita upah untuk eh, tanggal pengirimannya juga karena di sini juga tertera
Toko Sembako Taman melakukan pengiriman barang kepada Pak Bambang atas barang yang telah dipesan. Nah, untuk pembayarannya ini dilakukan secara tunai. Nah, jadi setelah dilakukan pemesanan tadi, eh, toko sembako Taman Jaya ini juga melakukan pengiriman di hari yang sama, yaitu tanggal 9 Januari 2025. Nah, kemudian untuk pengirimannya menggunakan karyawan sembako Taman Jaya. Nah, setelah kita isikan, setelah kita isikan, kemudian kita cek untuk info lainnya, itu untuk tanggal faktur pajaknya sudah benar, untuk tanggal pengiriman dan pengirimannya sudah benar. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk proses pembayaran. Karena tadi tertera bahwa pembayaran dilakukan secara tunai ketika barang sudah diserahkan. Nah, jadi kita proses untuk pembayaran. Pengiriman itu. Nah, di sini akan muncul eh, tampilan penerimaan penjualan. Nah, untuk banknya kita menggunakan karena tadi barangnya akan dibayar menggunakan tunai. Jadi masuknya di tanggal bayarnya yaitu tanggal 9 Januari 2025 sesuai dengan tanggal nanti nilai pembayarannya sesuai dengan faktur yang tadi. Dan untuk info ini nilai detailnya sudah benar. Kemudian kita simpan. Nah, ini penjualannya sudah tersimpan. Kita cek di datanya. Nah, di sini untuk tanggal 9 transaksinya sudah tersedia. Presentasi untuk transaksi penjualan pada tanggal Untuk transaksi penjualan di tanggal 12 Januari 2025, di mana pelanggan umum membeli kecap Bangu sebanyak 1 dus, minyak goreng Bimoli sebanyak 2 dus, dan pembayaran dilakukan secara tunai. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke penjualan, lalu kita pergi ke faktur penjualan. Setelah itu kita isi pelanggannya dengan pelanggan umum. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 12 Januari 2025. Untuk barangnya yang dibutuhkan yaitu kecap Bango 1 dus, kecap kecap 1 dus. Lalu kita klik lanjut. Lalu untuk barang kedua yaitu minyak goreng Bimoli 2 dus. Bimoli dibutuhkannya kuantitasnya 2. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu kita langsung ke pembayaran. Lalu klik.
Tanggalnya kita ubah di tanggal 12 Januari 2025. Lalu metode bayarnya yaitu tunai. Setelah itu kita klik simpan. Nahswa Sabrina, nomor absen 17, kelas BHAKM, kelompok 5. Di sini saya akan mengerjakan transaksi penjualan pada tanggal 8 Januari dan tanggal 12 Januari. Nah, pada tanggal 8 Januari ini, Anindi dan Naswa yang sedang mempersiapkan usaha es teh jumbo membeli gula rose brand sebanyak 5 kilo di toko sembako Taman Jaya dengan harga 18.500 per kilogram. Mereka melakukan pembayaran tunai. Jadi kita masuk ke Accurate, lalu kita ke penjualan, lalu faktur penjualan. Setelah ke faktur penjualan, kita lihat, tadi kan namanya Anindi Ganesha. Tapi kita besar, lalu kita klik ini. Nah, tadi transaksinya pada tanggal 8 Januari 2025. Nah, lalu tadi kita membeli rose band sebanyak 5 kilo. 5 kilo. Tadi ini kita klik 5 kilo. Nah, tadi kan harganya 18.500, tapi kita tidak perlu mengubah harganya. Lalu kita klik lanjut. Nah, tampilannya maka akan seperti ini. Kita lihat di info lainnya, apakah ada yang perlu diisi. Tidak ada. Tapi seperti ini tampilannya. Lalu kan kita melakukan pembayaran secara tunai. Berarti kita ke lalu kita ke penjualan, kita klik faktur penjualan. Lalu tadi kan kita mau pembayaran terima dari Anindi dan Naswa. Karena ini tunai berarti kas ya. Lalu tadi apa kita ambil? Oh bukan. Ini. Tanggal 8. Apa ini? Pas kan nilai pembayarannya itu sebesar total ini tadi. Jadi 102,65. Info lainnya kita klik sebagai tunai. Lalu tinggal disimpan. Untuk mengecek kadarnya kita lihat di sini. Lalu lihat ternyata sudah ada. Kemudian transaksi tanggal 8. Selanjutnya saya akan lanjutkan transaksi pada tanggal 12 Januari. Di tanggal 12 Januari itu pelanggan umum membeli minyak goreng Vilma sebanyak 3 dus, SKP sebanyak 2 dus, dan pembayaran dilakukan secara tunai. Berarti sama saja dengan tadi ya prosesnya. Pelanggannya kita tinggal klik pelanggan umum, lalu tanggalnya ini tanggal 12, lalu berikan Vilma dan Nescafe. Vilmanya 3, ini tinggal kita kasih 3, lalu dan Nescafe tadi sebanyak 2 dus. Nescafe-nya 2 dus. Nah, sama seperti tadi ya, langsung saja kita cek dan benar, lalu kita proses ke pembayaran. Kita simpan, lalu pada tanggal 12 itu kan pelanggan umum. Nah, sekarang pelanggan umum, saya tentunya kan dana tunai berarti kas, kita melakukan pembayaran sebesar
tadi kita keluarkan berapa. Kalau sudah ya kita simpan. Sekian transaksi saya di tanggal 8 dan 12 Januari. Terima kasih.